pagi anak-anak. Hari ini kita lanjut materi baru di bab 2. Masih sama seperti materi bab 1, masih tentang perkembangbiakan atau reproduksi. Tapi kalau yang bab 1 kemarin kan tentang manusia, reproduksi pada manusia, perkembangbiakan manusia. Kalau hari ini kita belajar tentang perkembangbiakan pada tumbuhan dan hewan. Nah, kita belajar dulu yang tumbuhan, ya, baru nanti yang ke hewan. Hewannya macam-macam nanti yang kita pelajarin sistem perkembangbiakannya. Ini sebelum masuk ke perkembangbiakan tumbuhannya sendiri, kita harus tahu dulu macam-macam tumbuhan. Tumbuhan di muka bumi ini itu ada dua macam. Macam-macam si tumbuhannya. Itu ada tumbuhan Angiospermae dan tumbuhan Gymnospermae. Kenapa kamu harus tahu ini dulu? Karena nanti kita bakal belajar perkembangbiakan pada tumbuhan Angiospermae, perkembangbiakan pada tumbuhan Gymnospermae. Kalau ibu gak ngajarin ini, kamu gak akan tahu Angiospermae itu yang kayak gimana, Gymnospermae itu yang kayak gimana, gitu ya. Nah, tumbuhan Angiospermae, tumbuhan ini biasa disebut juga dengan tumbuhan biji tertutup. Berarti yang artinya si bakal biji si tumbuhan pada Angiospermae ini ada di dalam bakal buah atau ada di dalam ovarium. Jadi bakal bijinya yang nanti akan jadi biji itu ada di dalam ovariumnya. Nah, itu namanya si tumbuhan Angiospermae. Apa sih contoh-contohnya? Misalnya ada jeruk, mangga, jambu gitu, dan lain-lain. Ya, masih banyak lagi. Nah, kalau tumbuhan Gymnospermae, tumbuhan ini biasa disebut dengan tumbuhan biji terbuka. Jadi si Angiospermae dan Gymnospermae ini ada nama lain. Kalau Angiospermae itu tumbuhan biji tertutup, kalau Gymnospermae itu tumbuhan biji terbuka. Yang artinya bijinya tidak tertutup oleh kulit buah. Berarti dia berada di Berada di luar gitu, nggak ditutupin sama bakal buahnya. Jadi bijinya nggak di dalam, gitu ya. Contohnya apa? Pinus, melinjo, dan lain-lain, gitu ya. Ada pakis haji, kalau kamu tahu pakis haji, ada ginkgo, ada ginggo, gitu-gitu ya. Oke, itu untuk jenis-jenis si tumbuhan. Nah, sekarang oh iya, ini kalau misalnya kamu nanya, Bu, memang si pinus ini ada biji. Kamu kalau misalnya ngelihat di pantai-pantai, kalau ada tumbuhan yang sejenis kayak pinus, itu kamu suka nemuin yang namanya strobilus warna-warna coklat gitu. Nah, itulah alat perkembangbiakan si pinus tuh itu. Beda sama tumbuhan-tumbuhan yang lain. Gitu ya. Kamu nyari aja di Google strobilus itu bentuknya kayak apa. Kebetulan ibu nggak ngambil strobilus dari pasir padi. Di pasir padi itu banyak. Sebenarnya strobilus itu banyak. Karena di pasir padi juga banyak kan si tumbuhan-tumbuhan kayak pinus gitu-gitu di sana banyak. Kalau kamu mau tahu cari aja. Kita lanjut cara perkembangbiakannya. Jadi Bu, gimana cara perkembangbiakan si Gymnospermae ini? Kalau bijinya, dia tetap punya biji, cuman letaknya yang berbeda. Kalau Angiospermae bijinya ada di dalam ovarium, kalau Gymnospermae bijinya ada di luar kulit buah gitu. Jadi beda-beda. Kalau perkembangbiakan tumbuhannya itu ada dua cara, ada vegetatif dan generatif. Vegetatif itu biasa pakai nama lainnya. Itu adalah cara perkembangbiakan vegetatif itu dengan cara tidak kawin. Jadi dia tuh berkembang biak dengan organ tubuhnya sendiri, tanpa bantuan manusia, tanpa perantara siapapun. Jadi dia berkembang biak dengan organ tubuh tumbuhan itu sendiri. Artinya dia tidak berkembang biak dengan alat kelamin dia atau sel kelamin dia gitu. Alat reproduksi dia kan kalau di tumbuhan itu ada yang namanya benang sari, ada yang namanya putik gitu kan. Nah, tapi kalau yang vegetatif ini, tumbuhan yang reproduksinya dengan cara vegetatif, dia nggak pakai benang sari putik, dia nggak pakai sperma, dia nggak pakai ovum gitu. Tapi dia memakai organ tubuh tumbuhan itu sendiri. Seperti apa? Akar, batang, daun. Jadi akar, batang, daun juga bisa jadi perantara mereka untuk mereka berkembang biak. Caranya kayak gimana nanti kita lihat. Nah, kalau generatif itu nama lainnya berkembang biak dengan cara kawin. Berarti kalau dengan cara kawin dia membutuhkan dua sel kelamin apa? Sperma dan ovum.
ovum yang letaknya satu di benang sari, yang satu di putih, gitu ya. Kalau itu nanti pakai perantara. Kayak gimana nanti kita pelajari juga. Oke? Hari ini kita nggak masuk ke semua langsung vegetatif dan generatif karena takutnya kamu bingung. Jadi untuk pertemuan hari ini kita bahas aja dulu yang vegetatif. Nah, yang vegetatif pun ada yang alami, ada yang buatan. Maksudnya apa? Nah, kalau vegetatif alami ini kan kamu tahu, kalau vegetatif itu adalah perkembangbiakan yang tidak kawin. Berarti dia tidak menggunakan sel kelamin, baik sperma ataupun ovum. Dia menggunakan organ tubuh tumbuhan itu sendiri, akar, batang, daun. Nah, berarti kalau yang alami ini perkembangbiakan yang terjadi secara alami, tanpa bantuan manusia, tanpa perantara manusia, dia bisa berkembang biak sendiri dengan cara tidak kawin itu, gitu. Apa aja sih? Ada rizoma, ada stolon, umbi lapis, umbi batang. Mungkin kalau umbi lapis, umbi batang kamu udah sering dengar. Nah, kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama itu adalah rizoma. Rizoma itu adalah perkembangbiakan pada tunas yang ada di dalam tanah. Jadi tunasnya itu ada di dalam tanah. Contohnya jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Kalau kamu lihat jahe, kunyit, temulawak, lengkuas, kamu lihat yang paling familiar itu misalnya kunyit. Kunyit itu kan dia ada garis-garis. Nah, di garis-garis itu nanti dia bakal jadi yang namanya tunas. Nah, nanti di dalam si tanah itu kan dia tumbuh tunas. Nah, nanti kunyitnya itu tumbuh di dalam tanah itu. Pas kita cabut, muncul deh si kunyitnya, jahe, lengkuas, dan lain-lain. Gitu. Jadi, tunas yang tumbuhnya ada di dalam tanah. Biasanya kan ada di atas nih, di permukaan tanah. Tapi kalau rizoma itu berada di dalam tanah. Rizoma ini berasal dari kata akar sebenarnya. Makanya, akar di sini dia menjadi cadangan makanan. Cadangan makanannya berupa apa? Berupa jahe, kunyit, lengkuas, temulawak. Jadi bukan cadangan makanan itu kayak kantong, dia nyimpen misalnya kalau kita cadangan makanan misalnya kayak snack apa itu segala macam, bukan. Tapi cadangan makanan di sini adalah hasil yang bakal kita panen, hasil yang bakal kita petik. Nah, itu namanya cadangan makanan. Rizoma itu berasal dari kata akar. Berarti kalau akar, dia kan di dalam tanah. Berarti kalau rizoma, si tunasnya yang akan menjadi si tanaman yang akan kita panen itu ada di dalam tanah. Itu namanya rizoma yang berasal dari kata akar. Berarti akarnya yang menjadi yang menjadi organ reproduksinya untuk tumbuhan jahe, kunyit, lengkuas, temulawak, gitu ya. Jadi kalau rizoma adanya di akar, di dalam tanah. Oke, tunas yang berada di dalam tanah kemudian tumbuh berubah menjadi cadangan makanan. Nah, contohnya apa? Kunyit, jahe, lengkuas, temulawak. Yang kedua, stolon. Stolon itu adalah batang tumbuhan yang menjalar di atas tanah. Jadi kalau kamu lihat nih, dia tuh kayak ada akar, tapi menjalar di atas tanah. Sebenarnya itu tuh bukan akar. Sebenarnya itu tuh kayak batang, kecil kan dia batangnya. Dia menjalar di atas tanah, merembet, tumbuh lagi nanti. Menjalar, nanti tumbuh lagi. Stroberi, kalau kamu pernah ke kebun stroberi, itu nanti dia si batangnya tuh menjalar gitu di atas tanah gitu. Nah, itulah alat perkembangbiakannya. Oke? Berarti di sini alat perkembangbiakannya berupa apa? Batang. Gitu. Yang ketiga, umbi lapis. Terpisahnya anak umbi lapis atau siung dari induknya yang nanti akan menghasilkan individu baru, contohnya bawang merah. Jadi kalau di umbi lapis ini, kalau kamu lihat kalau umbi lapis kan misalnya yang kelihatan banget garis-garis ini bawang merah. Nah, di bawang merah itu kan nanti ada garis-garis gitu kan. Nah, nanti garis-garis yang di dalam bawang merah itu nanti dia akan tumbuh menjadi tunas. Nah, nanti si tunas itu dia akan menjadi siung atau yang namanya anak umbi lapis. Nah, nanti yang si siung ini, tunas yang tumbuh dari garis-garis si bawang merah, kan bawang merah itu berlapis-lapis. Kalau kamu buka, kamu potong, itu kan dia berlapis-lapis. Bawang merah, bawang bombay, coba kamu lihat. Itu kan dia ada lapis-lapis. Nah, di garis-garis lapis-lapisannya itu nanti dia tumbuh tunas. Dia tumbuhlah namanya anak umbi lapis atau siung. Nah, nanti anak umbi lapis atau siung itu
terpisah dari si bawang merah si ibunya tadi, bawang merah si ibunya, dan tumbuhlah nanti dia menjadi individu baru atau si bawang merah baru gitu. Terus umbi batang. Umbi batang itu tumbuhan yang mengalami penggembungan pada bagian batang di dalam tanah. Hampir sama kayak stolon, terjadinya pada batang. Tapi kalau stolon kan dia batangnya menjalar gitu. Tapi kalau umbi batang dia itu ada batang. Batangnya itu misalnya di dalam tanah. Nah, nanti di dalam tanah si batang itu akan membuncit, menggembung. Nah, pas dia menggembung gitu, tumbuhlah si individu baru yang berupa cadangan makanan, sama kayak yang ini. Kalau ini kan di dalam tanah, tapi dia akar. Kalau yang umbi batang, tumbuhan yang mengalami penggembungan pada batang di dalam tanah. Batangnya yang menggembung, tapi di dalam tanah. Ini batang nih di atasnya. Nah, di bawahnya ini masih ada batang, baru akar gitu. Ini tanah. Ini batang kan, ini batangnya. Nah, ini masih ada batangnya di bawah, baru akar. Nah, batangnya yang di bawah ini, ya nanti dia ngumpul di situ glukosa, dia numpuklah di situ misalnya kayak kandungan-kandungan nutrisi sejenis protein, glukosa, apa yang di situ dia ngumpul jadi satu di batang yang bagian bawah. Setelah waktunya panen, nanti dia dicabut set. Pas dicabut, adalah yang namanya kentang. Gitu ya, kentang, umbi-umbian, kalau kamu sering lihat. Oke? Itu untuk vegetatif alami. Nanti kalau masih ada yang nggak ngerti boleh kamu tanya langsung ke ibu, dicek. Nah, ini yang vegetatif buatan. Vegetatif, kita balik lagi, itu perkembangbiakan secara tidak kawin. Berarti kalau yang buatan itu dia perkembangbiakannya dibantu oleh manusia. Kalau ini sering biasanya di sekitar kita lakuin itu sering. Yang pertama cangkok. Kamu pasti udah tahu cangkok itu yang kayak gimana. Cangkok itu misalnya kayak contohnya kayak yang ada di ranting batang, pada batang yang nanti dia kulitnya itu dipelupasin. Misalnya ini batang nih, misalnya ini batang utama. Nah, ini ada ranting batangnya gitu. Nah, nanti dia akan dikikis si kulit batangnya itu seret sampai sini misalnya. Segini misalnya. Nah, nanti dikulitin. Nah, di dalamnya itu ditaruh sama sabut kelapa, sama dibungkus plastik, diikat. Nah, ini pengelupasan kulit batang kayu lalu dibalut, ibu lupa sabut kelapanya, kalian ingat-ingat lah ya. Dibalut sabut kelapa dan plastik dan tumbuhlah akar. Pas dia tumbuh akar, dia taruhlah nanti dipotong, taruh di wadah, misalnya kayak pot besar, baru kita hidupin di situ, tumbuhlah tumbuhan baru. Biasanya di cangkok tuh kayak mangga, jeruk, apalagi ya, jambu. Nah, itu yang paling sering dicangkok gitu ya. Tapi ibu dulu pernah nyoba nyangkok tapi nggak berhasil. Oke? Nah, yang kedua merunduk. Kalau merunduk ini ya namanya juga merunduk gitu ya. Gimana ya? Membenamkan tangkai tanaman ke dalam tanah sehingga bagian yang terbenam tumbuhlah akar. Merunduk. Jadi ini ada tangkai, ada tanaman, ada tangkai. Tangkainya itu dibenamkanlah ke dalam tanah sehingga bagian yang terbenam tumbuhlah akar. Jadi tangkai ditaruh ke dalam tanah, nanti si tangkai ini dia tumbuh akar baru. Agak aneh sih memang. Contohnya bunga alamanda. Ibu sebenarnya belum pernah lihat. Ibu tahu ada bunga namanya alamanda, tapi ibu nggak pernah lihat sebenarnya seperti apa proses si merunduk itu terjadi di lingkungan kita sehari-hari. Itu ibu belum familiar gitu. Nah, kalau yang ketiga itu stek. Kalau stek kan sering ya. Stek itu memotong bagian tumbuh-tumbuhan, seret dipotong. Biasanya motongnya itu melintang, nggak lurus gini tapi seret gitu. Dipotong melintang gini, set, miring. Nah, nanti dia dituncepin deh ke tanah. Set, tuncepin, tumbuhlah individu baru. Nanti tumbuh batang yang memanjang ke atas, nanti tumbuh si daun-daun, nanti di bawahnya tumbuh akar, baru nanti dia cadangan-cadangan makanan. Yang paling sering di stek, yang paling mudah itu adalah singkong. Kalau kamu lihat singkong, misalnya
orang yang lagi nanam pohon ubi, singkong gitu ya, yang baru itu pasti dia nuncepinnya sih batang itu, seret 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 gitu, dijarakin berapa, nanti dia di atasnya tumbuhlah batangnya manjang, tumbuhlah daun-daun singkong, di bawahnya tumbuhlah akar. Nah di akarnya nanti dia tumbuhlah si singkong-singkong itu. Nanti caranya cabut, nanti singkongnya ada di bawah-bawah, di akar-akar itu ya. Oke, sampai sini materinya singkat. Kalau masih ada yang nggak ngerti tentang perkembangbiakan pada tumbuhan, khususnya yang vegetatif secara alami dan buatan, kalian boleh langsung tanya ke ibu. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.